Hukum yang kedua, al-hukmu tsani ma hiya syurutul qadhfi. Apa saja syarat-syarat tuduhan zina? Lil qadhfi syurutun la budda min tawaffuriha. Jadi syarat tuduhan, maksudnya syarat tuduhan gimana? Jadi tuduhan tersebut, tuduhan zina, apabila syarat-syaratnya tidak lengkap, maka tidak boleh ditegakkan kisos, tidak boleh ditegakkan had. Maka tuduhan itu ada syaratnya. Lil qadhfi syurut, tuduhan itu ada syaratnya. La budda min tawaffuriha, harus terpenuhi syarat-syaratnya. Hatta yakuna jarimatan tastahiqqu uqubatal jild, agar tuduhan tersebut termasuk tindakan kriminal yang wajib ada hukumannya. Wa hadhihi syurut adidah, dan syarat dari tuduhan tersebut itu banyak. Minha ma yajibu tawaffuruhu fil qadhif. Syarat yang pertama itu harus terpenuhi semuanya dalam orang yang menuduh, qadhif. Wa minha ma yajibu tawaffuruhu fil maqdhuf. Syarat yang kedua ada pada orang yang dituduh. Wa minha, dan diantara syaratnya lagi, ma yajibu tawaffuruhu fi syai'il maqdhuf bihi, adalah sesuatu yang menjadi alat tuduhannya. Nah, kita akan sebutkan syarat-syaratnya. Amma syurutul qadhif, adapun syarat orang yang menuduh zina agar dirinya itu dicambuk kelak sebanyak 80 kali, ada 3. Al-aqlu, harus berakal. Jadi kalau ada orang gila menuduh zina, apakah mereka dicambuk? Tidak. Mafhum? Syarat yang kedua harus baligh. Jadi yang menuduh zina anak kecil, baru umur 3 tahun, dia mengatakan pada perempuan, kamu melakukan zina. Apakah dia dicambuk? Tidak, karena dia tidak baligh. Al-ikhtiyar. Kemudian syarat yang ketiga, bukan karena paksaan atau ancaman. Jadi misalkan ada orang menuduh orang lain melakukan zina. Kenapa kamu mengatakan itu? Kenapa kamu menuduh orang lain berzina? Karena saya diancam. Kalau saya tidak menuduh dia, saya akan dipenjara, saya akan dibunuh. Nah, sehingga saya mengatakan itu. Berarti apakah dia dicambuk 80 kali? Tidak. Karena dia menuduhnya bukan karena ikhtiar, bukan karena mau dia, tapi dia menuduh zina karena dirinya diancam, kalau tidak menuduh akan dibunuh. Fa inna hadhihi aslu taklif. Jadi baligh akil tadi merupakan dasar atau pondasi taklif. Kalau gak ada itu berarti gak mukallaf. Wala taklifa biduni hadhil asya. Jadi tidak ada istilah taklif kalau yang 3 ini tidak ada. Orang tidak baligh berarti tidak mukallaf. Anak kecil masih belum baligh berarti tak mukallaf. Wal ayatul karimah wa in lam tashrid illa ajzal qadhif an ityan bi 4 syuhada thumma lam ya'tu bi 4 syuhada wa lam tashtarit al-aqla wal bulu wa adam al-ikrah illa anna dhalika min qawaidis syari'ati allati ulimat minan nususil ukhra. Jadi dalam ayat tadi, tsumma lam ya'tu bi 4 syuhada. Kapan orang yang menuduh zina itu dicambuk? Apabila dia tidak mampu mendatangkan 3 saksi lagi. Jadi kalau dia nuduh zina, kemudian dia mendatangkan 3 orang sebagai saksi bahwasanya dia telah melakukan perbuatan zina, maka dirinya itu tidak dikisos karena mendatangkan 3 syahid lagi. Ngerti? Nah, dalam Al-Quran hanya menyebutkan itu, tidak menyebutkan akal baligh atau ikrah. Iya, walaupun demikian, cuma akal bulu ikrah, adamul ikrah ini sudah diketahui dalam nas-nas syariah. Fa idza qadhafa al-majnunu awis sabi awil mukrah, apabila ada orang gila, anak kecil atau orang yang diancam menuduh zina, fala hadda ala wahidin minhum,
maka mereka itu tidak dihad. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'al qalamu an salas. 3 orang gak ada dosa. Anin naim hatta yastaiqid. Orang tidur sampai dia bangun. Jadi orang tidur bisa gak melakukan dosa? Kalau melakukan dosa, orang tidur melakukan dosa, apakah dirinya itu dosa? Tidak. Karena ghairu mukallaf, orang tidur ghairu mukallaf. Jadi orang tidur melakukan perbuatan zina, dirojam, dikisos atau gimana, gak ada dosa, berarti gak ada hukuman. Rufi'al qalam an salas, 3 orang gak ada dosa. Naim hatta yastaiqid, orang tidur sampai dirinya itu bangun, ya kalau memang tidur betulan. Wa anis sabi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia baligh. Wa anil majnun hatta yafik, orang gila sampai ia sadar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam rufi'an ummatil khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaih. Kesalahan tidak ada hukumannya. Lupa tidak ada hukumannya. Paksaan, ancaman tidak ada hukumannya, kata Nabi. Ai ma ukrihu alaihi minal aqwal wal a'mal, itu tidak ada hukumannya, perkataan ataupun perbuatan. Wa li'anna al-aqla madarut taklif, karena akal ini merupakan pondasi ditaklifnya seseorang. Jadi kalau dirinya gak punya akal, ya gak mukallaf. Wal majnun la yu'tad bi kalamihi fala yu'athir qadhfuhu. Jadi orang gila, perkataan orang gila itu tidak berpengaruh. Karenanya ketika orang gila menuduh perempuan melakukan zina, apakah dia tersakiti? Tidak, karena memang perkataan orang gila gak ada artinya. Amma idza kana sabi, misalkan ada anak kecil menuduh zina. Misalkan ada anak kecil umur dia 11 tahun misalkan. Dia belum baligh karena masih 11 tahun. Tapi dia mengatakan pada kalian, ini saya tanya kalian, kamu melakukan zina, kalian tersakiti gak hati kalian? Ini yang menuduh ini umurnya 11 tahun. Tersakiti gak? Belum. Tak tersakiti. Umur 11 tahun. Sudah murahik, hampir balik. Nah, kalau kalian itu merasa tersakiti dengan perkataan si bocah ini yang umur 11 tahun, maka dia disangsi. Ya, bukan dihukum tapi disangsi. Takzir istilahnya. Entah ini kecobel, tambeleng, tobi sampai minar wal ma'ar. Ya, ta'ziran munasib. Ya, disesuaikanlah. Lakin la yuhaddu haddal qadhab, tapi jangan dicambuk sampai 80 kali, jangan. Li'anna min syuruti hadzal qadhab al-bulugh. Karena syarat qadhaf, haddul qadhab yang dicambuk 80 kali itu harus balik.